guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua di Shoyen part 12. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Namun, ketika binatang buas yang diri level ini, itu lebih dari cukup untuk menghadapi situasi saat ini. Ketika Shoyen mundur ke belakang, dia hanya perlu menonton pertempuran ini secara diam-diam. Dengan munculnya binatang buas, Suekun dan binatang iblis, itu tampaknya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Adapun permaisuri yang belum pernah muncul dalam pertempuran, mungkin dalam situasi pertempuran seperti itu, tidak mengharuskan permaisuri untuk muncul saat ini. Dan Yonghe mengerutkan kening pada saat ini. Dia pikir dia akan berurusan dengan permaisuri secara langsung. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Shoyen akan memiliki binatang buas yang begitu kuat di sampingnya. Sial, kenapa itu tersembunyi begitu dalam? Yonghe, dia bergumam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah. Suho kemungkinan berpikir bahwa dia pada dasarnya telah menemukan kebenaran Shoyen saat itu. Tetapi dia tidak berharap bahwa Shoyen menyembunyikan ketiga binatang ini. Selain dari binatang iblis, Jiuying dan Suekun sama-sama terkenal di dunia nyata Xuanyin. Bahkan jika Shoyen hanya memiliki satu itu masih masuk akal. Tetapi hal yang paling dia benci adalah Shoyen masih memiliki dua lain. Dan ada juga binatang yang tak dikenal, yang levelnya tampaknya sama dengan dua binatang buas sebelumnya. Dan saat tiga binatang buas meraung, kekuatan pencegah yang sangat kuat mengejutkan. Sosok 830 dan 853 yang ditelan oleh Suekun, yang tampaknya tidak memiliki gerakan sama sekali, dan kemungkinan untuk keluar dari tubuh binatang buas sangat rendah. Kecuali mereka benar-benar tidak dapat dicerna dan dikeluarkan oleh Suekun. Tidak peduli seberapa kuat serangan mereka keluar, tetapi mereka tidak dapat menerobosnya. Jadi sekarang hanya ada 817, Yonghe dan Yuking yang tersisa. Ketika dihadapkan dengan tiga binatang buas ini, nampaknya ketiganya sangat rentan. Namun ketika Yonghe dan binatang iblis bertarung dengan sengit, mereka tidak punya waktu untuk mengendalikan Jiuying. Dengan menggunakan formasi besar itu, dan sosok 817 yang berurusan dengan Jiuying sendirian, dan ketika 9 ular piton mendesis dan membuka mulut besar mereka ke arahnya, secara bertahap 817 mulai merasakan lelah untuk berjuang. Tampaknya Jiuying yang bertarung dengan 817 layaknya seperti kucing yang bermain dengan tikus. Nampaknya serangan 817 tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Jiuying. Dan sosoknya terkoyak oleh 9 kepala piton Jiuying sekarang. Dalam situasi pertempuran saat ini, umum orang-orang Taisu ini menghilang, dan termasuk klan Suho, yang membuat pertempuran ini tampak tidak memiliki ketegangan. Binatang iblis yang mengejar Yonghe dan menggigit dengan liar. Karena binatang iblis jelas berurusan dengan Yonghe. Itu adalah kekuatan rolling saat ini. Bahkan jika Yuking berpartisipasi dalam pertempuran ini, dia masih tidak bisa mengguncang binatang iblis itu. Itu jelas karena binatang iblis itu belum mengeluarkan kekuatan aslinya yang telah menghancurkan keabadian sebelumnya. Dilihat dari wajahnya saat ini, Yonghe sudah memiliki niat untuk mundur saat ini. Sial, kenapa dia masih memiliki warisan seperti itu? Yuking, bersiaplah untuk mundur. Taisu ini terlalu lemah, dan kita tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertempuran ini. Yonghe mengeluarkan suara rendah,
dan mengatakan bahwa dia akan mundur, dan sosok Yuking segera membalas pesannya. Yonghe mengangkat tangannya dengan tiba-tiba, dan kemudian dengan cepat membentuk tanda untuk membuat formasi, hanya untuk melihat bahwa ruang mulai terdistorsi. Dan dia tampaknya berencana untuk menggunakan semacam metode rahasia pemindahan ruang untuk pergi dari sini secara langsung. Yuan-er, kamu tidak bisa membiarkan dia pergi. Xiuyan segera berkata, karena dengan kemampuannya, dia mungkin tidak bisa menghentikan Yonghe pergi. Jadi dia hanya bisa meminta bantuan permaisuri. Sosok permaisuri muncul seperti bayangan lagi, berdiri di samping Xiuyan. Suamiku tidak ingin dia pergi, maka biarkan dia tinggal sekarang. Suara permaisuri keluar perlahan, dan saya dapat melihat bahwa permaisuri tidak bergerak sama sekali. Tetapi tiba-tiba ada ledakan di ruang yang terdistorsi, dan retakan berwarna darah muncul, dan lengannya membeku sepenuhnya. Itu keluar tiba-tiba. Kecepatannya sangat cepat, menonjol dengan kecepatan guntur, dan menghantam dada Yonghe. Dalam sekejap, daging dan darah berterbangan di kehampaan, dan sekarang dadanya terkoyak, memperlihatkan tulang dan hati emas yang menjadi kelemahan kekuatan abadian. Menghadapi serangan yang sangat tiba-tiba itu, kulit Yonghe juga berubah drastis, dan dia bergegas mundur ke belakang, dan mundur karena malu. Lengannya yang retak segera ditarik kembali, yang juga berarti bahwa formasi yang ditinggalkan Yonghe telah rusak. Kekuatan ini, Raja Iblis Tianhe. Saat ini Yonghe yang menembak ke belakang dan gemetar di dalam hatinya. Kekuatan barusan membuatnya merasakan kematian. Energi iblis yang kuat di sini hanya dimiliki oleh Raja Iblis Tianhe. Yuan-er, ini. Xiuyan juga terkejut saat ini. Dan energi iblis yang kuat membuat Xiuyan merasa bahwa itu adalah tindakan dari Raja Iblis Tianhe. Saya tidak dapat mengingat nama keterampilan bertarung Raja Iblis Tianhe yang membuat tempat ini penuh dengan energi iblis. Jadi ketika saya tertarik skill ini, saya mencoba menggunakan triknya untuk menguji kekuatannya. Tetapi tampaknya masih sedikit aneh. Jika tidak, hanya satu pukulan akan cukup untuk melenyapkan dia. Sang ratu menjawab dan berkata, itu membuat Xiuyan tersenyum pahit. Ketika mendengar kata-kata itu, apakah mungkin menggunakan keterampilan bertarung orang lain sesuka hati dan menjadi begitu kuat? Dan tampaknya keterampilan bertarung orang lain mudah dipahami dan tidak perlu berlatih sama sekali. Mungkin setelah Anda melihatnya, Anda dapat mempelajarinya. Xiuyan menghela nafas. Dia berpikir bahwa keabadian kaisar sudah sangat kuat baginya. Setidaknya untuk mencapai tingkat keabadian kaisar. Selama dia tidak serakah dan tidak mengambil resiko, kemungkinan jatuh akan sangat kecil. Karena tidak banyak musuh yang dapat mengancamnya. Dan alasan mengapa Xiuyan dapat menghadapi begitu banyak makhluk abadi sekarang adalah karena dia telah mencapai level ini. Dan dulunya adalah level yang bahkan tidak bisa dia tuju. Hanya dengan melangkah di gunung yang tinggi ini, Anda dapat melihat pemandangan di gunung itu. Dan orang-orang di bawah gunung tidak akan pernah mengerti. Inilah arti sebenarnya dari kata alam. Yuan-er, aku ingin kamu terus menyiksanya. Tetapi perhatikan tingkat keparahannya. Jangan bunuh dia. Aku ingin avatar Suhou. Xiuyan berkata perlahan. Dan kemudian dia menutup matanya. Kekuatan tak terlihat adalah untuk menyelimuti Yonghe. Tidak sulit untuk menangkap avatar Suhou. Karena avatar Suhou
bernama Yonghe ini cukup kuat. Xiaoyan tidak dapat menentukan kekuatan spesifiknya. Akan tetapi, dari perasaan yang telah ditunjukkan sebelumnya, setidaknya sama, langkah kelima. Justru karena inilah Xiaoyan sedikit tergerak saat ini. Tetapi kekuatannya juga merupakan kesulitannya. Karena kekuatan klon Yonghe terlalu kuat dan Dewa Xiaoyan terlalu lemah saat ini. Namun, karena Su Hou semua telah datang ke pintu, maka Xiaoyan ingin mencobanya dan akan lebih baik membunuhnya daripada membawanya pergi. Jika bisa berhasil, klon ini akan menjadi iblis batin Su Hou. Jika Anda melawan Su Hou saat itu tiba, klon ini akan sangat berguna bagi Anda. Kekuatan tak terlihat ini langsung menyelimuti Yonghe, dan dia merasakan jiwanya bergetar. Pada saat yang sama, sebuah sosok yang duduk di bintang kecil yang unik di Istana Dewa Berburu tiba-tiba membuka matanya. Mata yang berwarna merah memenuhi matanya, dan wajahnya gelap, auranya sangat dingin. Ini adalah kekuatan untuk dibawa pulang. Dia sebenarnya ingin mengambil tiruanku. Sialan, dia pasti ingin menggunakan tiruan ini untuk menghancurkan pikiranku ketika dia bertarung denganku di masa depan. Su Hou yang duduk diam bersila membuka matanya. Namun pada saat ini, ada dua wanita cantik yang bersandar di sisinya. Tubuh Su Hou tiba-tiba memiliki niat membunuh yang sangat kuat, menyebabkan kedua bayangan cantik itu segera mundur. Mereka semua berhenti karena takut membuat Su Hou marah. Hah? Benarkah dia ingin merebut rumah itu? Aku harus melihat siapa yang memiliki kekuatan lebih kuat untuk merebut rumah itu,